Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 253 Kedatangan Kepala Sekolah. Suara yang begitu kuat berhasil menjadi pusat perhatian semua orang. Setelah mereka mengarahkan pandangan mereka ke arah orang itu, semua orang yang ada di tempat kejadian tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Terutama para murid inti dan para tetua inti dari sekolah naga Azure. Wajah mereka penuh dengan keterkejutan, dan ekspresi mereka sehebat yang bisa mereka tunjukkan. Dari sudut jalan, tampak sosok yang dikenalnya berjalan perlahan. Seorang lelaki tua yang rambutnya hampir tak ada dan punggungnya seperti unta. Pakaiannya sangat lusuh dan penampilannya juga tidak sedap dipandang. Namun, pada saat itu, tubuhnya memancarkan aura alam mendalam tingkat 7. Dialah orang yang menyelamatkan Chu Feng dari Gong Luyun hari itu. Elderly. Penatua Li, bagaimana mungkin dia? Dia adalah seorang ahli alam mendalam tingkat ke-7. Pada saat itu, belum lagi yang lain, bahkan Chu Feng yang diselamatkan oleh tetua Li sebelumnya sangat terkejut karena tidak seorang pun dapat mengira bahwa seorang tetua yang menjaga pintu masuk di sekolah naga biru memiliki kekuatan seperti itu. Beberapa kepala sekolah kelas 1 bahkan tidak memiliki kultivasi pada tingkat itu. Siapa kamu? Tentu saja, Gong Tianping tidak mengenali tetua Li, tetapi aura yang terpancar dari tubuh tetua Li memaksanya untuk mengobatinya dengan serius. Meskipun mereka berdua berada di alam mendalam tingkat 7, aura di tubuh tetua Li lebih tebal. Dapat dilihat bahwa lelaki tua itu telah melangkah ke alam itu dalam jangka waktu yang lama. Saya Li Zhangqing. Tetua Li tersenyum ringan dan berkata. Apa? Li Zhangqing. Bukankah itu nama kepala sekolah naga biru? Apakah ini berarti bahwa tetua Li ini adalah kepala sekolah Azure Dragon milikku? Namun sebagai kepala sekolah, mengapa dia menjadi seorang tetua yang menjaga pintu masuk? Setelah tetua Li berbicara, belum lagi orang-orang dari sekolah naga biru, bahkan orang luar pun tak henti-hentinya terkejut. Kepala sekolah naga biru adalah orang yang sangat misterius. Sangat sedikit orang yang melihat wujud aslinya, dan dia juga sangat jarang menampakkan diri. Namun, orang-orang tahu bahwa dia punya nama, dan itu adalah Li Zhangqing. Dia memang kepala sekolah Azure Dragon School kami. Untuk menggali lebih banyak murid yang luar biasa, dia tidak selalu menduduki posisi tinggi sebagai kepala sekolah. Sebaliknya, dia menyembunyikan identitasnya dan mengambil posisi sebagai penjaga yang lebih tua untuk pintu masuk ke zona inti Azure Dragon School. Pada hari itu, Gong Luyun ingin membunuh Chu Feng. Jadi, dia sendiri yang menghentikannya. Pertarungan yang diatur antara keduanya juga bisa dikatakan disaksikannya setahun yang lalu. Tepat pada saat itu, wanita tua dari 6 pelindung berbicara. Kelima orang lainnya tidak menunjukkan ekspresi terkejut, dan Zhuge Liuyun juga tersenyum tipis. Dapat dilihat bahwa beberapa orang sudah mengetahui identitas asli tetua Li. Saat mereka melihat kejadian itu, semua orang juga percaya pada identitas tetua Li. Namun, lebih banyak orang yang terkejut karena kepala sekolah naga biru adalah seorang ahli di alam mendalam tingkat ke-7. Dengan kekuatan itu, tentu saja dapat membawa sekolah naga biru menjadi sekolah kelas 1. Jadi, ternyata sekolah naga biru bukanlah sekolah kelas 2 sejak awal. Haha, pada topik ini, aku juga terseret ke dalam pertarungan yang diatur sejak setahun lalu. Pada hari itu, aku bertaruh bahwa Chu Feng akan menang. Jadi, Gong Luyun berkata bahwa selama dia menang, Chu Feng dan aku harus berlutut di depannya dan mengakui bahwa kami salah. Bahkan aku khawatir tentang itu. Bagaimanapun, aku masih kepala sekolah ini. Jika aku benar-benar harus berlutut dan mengakui kesalahanku di depan murid dari sekolahku sendiri, aku akan benar-benar kehilangan muka. Tapi untungnya, Chu Feng tidak mengecewakanku. Melihat identitasnya sendiri terungkap, tetua Li tidak repot-repot menyembunyikan apapun. Dengan senyum tipis dan sambil membelai beberapa helai janggutnya yang kering di dagunya, dia bercanda tentang awal mula pertempuran yang diatur. Li Zhangqing, sebagai kepala sekolah, kamu menangani hal-hal dengan cara yang tidak adil. Kamu condong ke arah Chu Feng seperti ini dan bekerja sama untuk menekan anakku. Apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat untuk menjadi kepala sekolah? Melihat Li Zhangqing berbicara tentang putranya sendiri dengan cara seperti itu, Gong Tianping menunjuk hidung Li Zhangqing dan menegur dengan marah. Aku tidak adil. Pada hari itu, jika aku tidak keluar, putramu akan membunuh seorang jenius dari sekolah naga biru milikku. Tidak ada tamu hari ini yang akan dapat melihat keagungan jenius ini. Gong Tianping. Aku telah melihat semua yang telah dilakukan putramu. Aku menobatkannya sebagai murid nomor 1 karena bakatnya. Namun, karakternya benar-benar membuat hatiku dingin. Meskipun di dunia ini, kultivasi seseorang sangatlah penting, karakter mereka bahkan lebih penting. Kalau tidak peduli seberapa kuat kultivasimu, itu hanya akan merugikan dunia. Gong Tianping. Sebagai ayah Gong Luyun, tidakkah kau merasa bahwa kau telah mengajarkan anakmu untuk bersikap tidak adil, dan tidakkah kau merasa bahwa anakmu telah melakukan dosa besar? Li Zhangqing bertanya balik. Ini wilayahmu, jadi apapun yang kau katakan akan dibenarkan. Aku tidak akan repot-repot menyanyiakan kata-kataku padamu.
Cepat lepaskan anakku, atau kotak kura-kura hitamku tidak akan selesai dengan sekolah naga birumu. Gong Tianping berteriak dengan marah. Jangan pernah berpikir tentang hal itu. Pertarungan hidup dan mati ini disaksikan secara langsung olehku. Orang yang kalah akan menjadi orang yang mati. Chu Feng, Gong Luyun tidak benar, jadi kamu tidak perlu bersikap baik. Silakan saja. Li Zhangqing bahkan tidak menatap Gong Tianping. Dia melambaikan tangannya ke arah Chu Feng dan memberi isyarat kepadanya untuk membunuh Gong Luyun. Baik, Tuan. Chu Feng tidak ragu-ragu. Dia mengangkat pisau berwarna emas di tangannya dan membuat gerakan untuk memotong leher Gong Luyun. Jika kau berani menyentuh anakku, aku akan membunuhmu terlebih dahulu. Melihat itu, ekspresi Gong Tianping berubah drastis dan dia meledakkan kultivasinya dari alam mendalam tingkat 7. Lapisan kekuatan mendalam terus menyebar dan menyerang Chu Feng yang berada di panggung pertempuran. Asteris Bung namun, saat kekuatan mendalam itu bagaikan air pasang yang menerjang keluar, kekuatan itu langsung ditelan oleh gelombang kekuatan mendalam lainnya dan tertahan. Jika kau berani menyentuh murid sekolahku, jangan salahkan aku atas apapun yang terjadi. Ternyata Li Zhangqing yang melakukannya. Dia tidak hanya menghentikan serangan Gong Tianping, dia bahkan menyalurkan kekuatan mendalam yang tak terbatas dari tubuhnya ke arah Gong Tianping dan banyak ahli kota kura-kura hitam dan menyerang mereka semua pada saat yang bersamaan. Dasar bajingan tua. Kalau terjadi apa-apa pada anakku, aku akan hancurkan sekolah naga birumu. Gong Tianping juga sangat marah. Sambil menggertakkan giginya, dia menerkam ke arah Li Zhangqing, dan pada saat yang sama, pasukan kota kura-kura hitam di belakangnya juga menyerang secara bersamaan. Pada saat itu, Suge Liuyun dan 6 pelindung awalnya ingin membantu, tetapi pikiran mereka sia-sia karena Li Zhangqing melambaikan tangannya ke arah mereka dan berkata, tidak perlu membantu. Aku sendiri sudah cukup melawan kota kura-kura hitam. Setelah Li Zhangqing berbicara, seketika itu juga keributan pun terjadi. Banyak orang bahkan menduga bahwa dia sedang membual. Lagi pula, dia juga hanya berada di alam mendalam tingkat ke-7, dan dalam hal kultivasi, dia cukup setara dengan Gong Tianping. Seorang Gong Tianping saja bisa melawannya, jadi atas dasar apa dia akan melawan seluruh kota kura-kura hitam? Namun, kemudian, orang-orang yang ragu menemukan bahwa mereka salah. Tetua Li tidak memiliki keterampilan bela diri yang sangat bagus, tetapi setiap serangan dan gayanya cukup berani. Dia memancarkan kekuatan yang kuat, dan karena kekuatan mendalamnya dikendalikan olehnya, kadang-kadang akan membentuk layar untuk memblokir serangan, dan kadang-kadang akan membentuk bilah tajam untuk melukai musuh. Orang tua yang tadinya tampak tak sanggup melawan angin, ternyata justru mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menahan laju banyak pendekar dari kota kura-kura hitam. Dilihat dari penampilannya, dia pun terlihat santai saja dan tidak terlihat mengerahkan tenaga sedikit pun.